suara malaikat sepanjang malam memuji, gunung-gunung sepakat masyurkan kasih suci. Hai gembala, mengapa nyanyianmu bergema? Lihatlah cahaya mulia, kabar baik terdengarlah. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku dan hilanglah ketakutan. Tuhan pimpin aku. Pada waktu
Baik, selamat sahabat semuanya.
Baik, shalom, selamat sahabat kepada kita semua. Selamat sahabat, Beb. Selamat sahabat. Kedengaran suara saya? Selamat sahabat semua. Selamat Wah, sahabat. luar biasa. Selamat. Bisa bersama-sama lagi dengan teman-teman yang ada di sini, kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jujur agak gugup karena baru pertama kali bersama-sama dengan kakak-kakak dalam memimpin diskusi. Tetapi saya di sini hanya seorang moderator saja. Nanti berdiskusinya kita akan berdiskusi bersama-sama, bukan dari saya saja, tetapi teman-teman juga, sahabat-sahabat, kakak-kakak yang ada di sini akan juga bersama-sama berdiskusi. Oke, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya ya cantik sekali, Beverly Siahaya. Saya berasal dari Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Air Madidi, berdomisili di Air Madidi, Minahasa Utara, dan saya berjemaat di Jemaat Lembah Kelabat, Air Madidi. Dan aktivitas saya di kepemudaan sebagai ketua PA juga di jemaat saya. Saya juga wakil ketua di wilayah Air Madidi dan juga pengurus di pemuda Advent dari daerah Minahasa Utara dan Bitung. Dan puji Tuhan diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk bersama-sama dengan teman-teman berdiskusi sekolah sahabat. Jujur nervous sekali, tetapi pertolongan Tuhan pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Baik, Amin. teman-teman, sekali lagi di sini sebelum kita memulaikan diskusi, mungkin ya dalam 1 minggu ini kita pasti dalam keadaan sehat walafiat dalam pekerjaan kita, dalam kegiatan kita. Nah, tentunya pasti kita ada memiliki kesaksian-kesaksian ataupun hal-hal yang ingin didoakan. Saya akan memberikan kesempatan kepada kakak-kakak yang ada di sini mungkin ingin didoakan atau ada pergumulan yang nantinya akan didoakan. Saya berikan kesempatan dan waktu kepada teman-teman. Mungkin sebelumnya aku minta maaf. Tadi kan ada beberapa orang yang mengalami kecelakaan juga, ada yang mengalami pembengkakan juga, ada yang mengalami sakit juga. Seperti Pak Pengki Kalolo, tolong didoakan. Dia kan mengalami dia kan masih dalam proses pemulihan. Tapi kan dia sekarang lagi di UGD ya, UGD, dan dia masih di rumah sakit UKI. Tolong didoakan buat kesehatannya Pak Pengki Kalalo, di mana dia lagi tadi malam dibawa ke UGD, sekarang dirawat di rumah sakit UKI. Tolong didoakan ya, PAG Nusantara juga. Dan izin ngetik, tolong doakan keponakannya Banapit dan dia Fernando Situmorang yang baru berusia 7 tahun yang sedang dalam masa pengobatan. Beliau terkena pembengkakan di bagian belakang kepala dan harus segera ditandani. Tepatnya sih di Sumatera. Lokasinya di Rumah Sakit Pina Estetika. Kiranya besar harapan kami doa dari kami kalian ini dan sedikit jika ada rezeki dari kakak-kakak, abang-abang sekalian, kami memohon keringanan tangannya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kakak-kakak dan abang-abang kami tercinta. Dengan ini saya mewakili keluarga yang lagi berduka meminta maaf jika ada salah kata yang benar dilontarkan. Tolong didoakan, salam toleransi selalu. Berikutnya tolong doakan Kak Gina yang mengikuti ujian, Ban Huri yang ikut UTS. Tadi dia kemarin Tadi tanggal 26 dia sudah mengikuti UTS, tapi kita belum tahu dia ikut UTS atau enggak. Sama Kak Gina juga ikut ujian, juga berjalan dengan lancar, tolong didoakan juga supaya mendapat nilai baik. Dia sudah selesai. Berikutnya mamiku yang akan berangkat ke Turki besok malam. Mohon doanya teman-teman sama pelayanan Adventist Minahasa Utara Bitung Mission. Walaupun nggak jadi doa bersama, tapi kita ada Kabeli di sini, puji Tuhan.
tolong didoakan pelayanan FNDC Minahasa Utara Bitung. Dan mohon doanya teman-teman yang Ya. ada lewat Zoom ini. Mohon doanya buat rekan pelayanan Bamakrib Novanci Boloni Oke, Kak namanya. Yoram. Tadi subuh mengalami kecelakaan dan mengalami patah tulang belakang. Sekarang keluarga dan segenap teman lagi membutuhkan pertolongan baik melalui doa dan juga dana. Untuk itu jikalau kalian abang-abang dan kakak-kakak sekalian bersedia membantu keluarganya, sana berterima kasih. Jika berkenan hati, tolong didoakan. Oke. Tuhan memberkati. Makasih Kak Yoram. Sungguh luar biasa Kak Yoram. Banyak sekali yang akan didoakan. Terima kasih. Dan di sini juga sudah banyak yang memberikan usulan doa kepada saya secara privat chat. Jadi saya akan mendoakan sebentar. Jadi sebelum saya melanjutkan, jadi teman-teman, kenapa tiap hari Jumat malam kita selalu PAGN selalu membuat kegiatan Persatuan Sekolah Sahabat, atau biasa kalau di gereja Persatuan Guru-Guru, tetapi di sini kita Persatuan Sekolah Sahabat untuk saling sharing, dan juga ketika saat besok hari di Sabat kita bisa bersama-sama berdiskusi. Kita tidak ada lagi untuk, kalau istilahnya mati gaya, ketika ditanyakan ataupun ketika berdiskusi kita tidak akan salah untuk memberikan juga pendapat dan ide-ide kita, karena malam ini kita sudah berbicara bersama-sama akan mendiskusikan itu, dan kita juga bisa mengaplikasikan pelajaran yang nantinya kita akan dapatkan dan bisa membantu kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan maaf jika sebentar saya ketika sedang berdiskusi bahasa Manado saya keluar-keluar sedikit, karena ya begitulah, orang Timur susah sekali untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi doakan semoga saya bisa berbicara dengan baik dan benar. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita tunduk kepala semuanya. Kita satu di dalam doa. Berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama Engkau ya Bapa, karena Engkau sungguh luar biasa. Pada Sabat yang suci ini, kami semua terkumpul lagi di tempat ini ya Bapa, melayangkan segala permohonan kami. Sebelum kami melakukan diskusi sekolah Sabat kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau meminta ampun segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Kami tahu kami banyak sekali pelanggaran dan dosa yang sering kami perbuat, yang sering menyakiti hati Engkau maupun hati sesama kami. Tuhan ampuni, maafkan, sembunyikan kami di balik salib-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada malam hari ini di Sabat yang suci ini, kami diberikan lagi kesempatan untuk bersama-sama berdiskusi ya Bapa. Kiranya Engkau bukakan akal budi, hikmat, kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami ya Bapa bisa berdiskusi melalui Engkau ya Bapa. Curahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami ya Bapa bisa berkata-kata, meluangkan ide-ide kami ini lewat-Mu saja, bukan pemikiran kami saja, tetapi oleh karena-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, mendoakan sahabat-sahabat kami ya Bapa dalam keadaan sakit. Tadi sudah disebutkan oleh sahabat kami Yoram, banyak sekali teman-temannya yang sedang dalam segala penyakit maupun pergumulan hidup. Tuhan Yesus mau pimpin mereka ya Bapa. Karena hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya yang dapat membantu kami dalam kehidupan kami, dalam kesusahan kami ya Bapa. Mendoakan juga ya Bapa untuk acara Prayer Network yang sedang dilaksanakan di conference kawasan Barat ya Bapa. Tuhan pimpin sehingga ini ya Bapa bisa berjalan dengan lancar. Dengan tuntunan-Mu saja, pertolongan-Mu saja, semuanya itu bisa berjalan dengan lancar ya Bapa. Dan mendoakan juga pergumulan hidup dari sahabat kami, keluarga kami, Kakak Helvi ya Bapa. Kiranya Engkau ya Bapa mau menuntun pergumulan hidupnya, keluarganya, sekolahnya, karirnya, semuanya ya Bapa. Tuhan pimpin, apapun juga yang dia lakukan dalam pendekatannya kepada Tuhan juga, Tuhan pimpin sehingga dia ya Bapa bisa selalu mengandalkan Engkau ketika dia dalam permasalahan hidupnya ya Bapa. Dan ya Bapa, kiranya Engkau mau tuntun kami semua yang ada di sini, kiranya Engkau berikan curahan berkat yang sama kepada kami, sehingga di Sabat yang suci ini ya Bapa, kami selalu bersuka cita dan kami selalu memuji membesarkan nama-Mu saja. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kakak-kakak, meskipun saya tidak tahu kapen-kapen yang di sini, kakak-kakak pendeta yang di sini siapa-siapa saja, tapi pastinya akan dibantu oleh kakak-kakak pendeta yang ada di sini. Mengawali diskusi saya, biasanya saya kalau di gereja memberikan sebuah pertanyaan sebelum saya masuk kepada inti dari pelajaran yang nantinya kita akan pelajari. Di sini saya lihat ada 42 orang, tetapi saya akan hanya memilih 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Pertanyaannya begini, pernah nggak meyakinkan hati orang lain dan apa hasilnya? Nah, ini berbicara tentang hati, teman-teman. Ini berbicara tentang hati, jadi pernah nggak meyakinkan hati orang lain dan apa hasilnya? Saya ingin mungkin dari seorang wanita. Di sini ada siapa ya? Boleh Kakak Meryl deh. Kakak Meryl. Pernah nggak meyakinkan hati orang lain dan apa hasilnya? Kak Meryl boleh memungkinkan open mic-nya? Oh, sepertinya Kak Meryl masih jalan. Atau Kak Janet. Ada Kak Janet di sini? Kak Janet Karinda ada? Oh, Kak Meryl masih di jalan. Kak Janet Karinda ada? Oh, masih di jalan juga. Oke. Siapa ya di sini? Wanita-wanita yang bisa saya tanyakan? Kak Esther saja deh. Kak Esther, gimana nih? Pernah nggak meyakinkan hati orang lain? Terus apa hasilnya? Oke, sorry belum bisa open cam. Kalau dibilang pernah meyakinkan hati orang lain, pernah sih Kak. Hasilnya sih ya ada ditolak, ada juga diterima. Kayak contohnya kita mau mengabarkan Injil nih ya. Nah, tugas kita tuh cuma mengabarkan urusan dia dipanggil untuk mau menerima Tuhan atau enggak itu urusan Tuhan. Jadi kayak itu urusan Roh Kudus gitu loh. Tugas kita tuh cuman memberitahukan apa yang kita tahu gitu kan. Itu aja sih Kak. Oke, meyakinkan dalam segi penginjilan. Kalau segi percintaan, bagaimana Kak? Kita sendiri-sendiri sedikit sebelum kita lebih arah ke serius-serius kali, kita regangkan dulu otot kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat kita lebih fresh lagi otak kita. Di sini Kak Amos lagi kelihatan bersinar-sinar. Kak Amos, gimana Kak Amos? Pernah meyakinkan hati orang lain Kak Amos? Dan bagaimana hasilnya? Apakah diterima atau ditolak kah? Selamat sahabat Kak Bev, selamat sahabat semuanya. Selamat beberapa sahabat, bulan yang Kak. lalu ya, beberapa bulan lalu kan saya sedang di saya tugas akhir ya, dosen sih, dosen. Saya meyakinkan dosen ditolak sih pertamanya, tapi puji Tuhan saya langsung berdoa begitu ya, saya coba lagi. Akhirnya puji Tuhan lulus juga dosen itu. Saya percaya bukan karena kata-kata ya, tapi karena kuasa Tuhan. Itu saya sangat terharu gitu. Saya teman-teman saya bilang nggak mungkin kamu bisa yakinkan. Tapi itulah Tuhan itu. Itu mungkin Kak Beh. Terima kasih. Oke. Meyakinkan dosennya ya. Wah, kalau meyakinkan hati wanita? Bercanda Kak. Kalau itu bagaimana? Sudahlah. Masih rahasia dapur ya. Oke, jadi teman-teman, luar biasa pelajaran kita ini. Ini mengenai pelajaran ulangan, di mana ulangan ini pengulangan dari perjanjian. Maaf, maksudnya dari pengulangan dari buku Keluaran. Kalau kita baca di situ banyak sekali kata-katanya, pengulangannya sama sekali, hampir persis
Dan ini juga masih bercerita tentang bangsa Israel. Tetapi di sini juga kita akan bercerita tentang bangsa Israel sekarang zaman ini, yaitu kita, yaitu bagaimana membalikan hati mereka. Saya bertanya-tanya, kenapa membalikan hati mereka? Ternyata pada zaman dahulu bangsa Israel ternyata kalau mau bahasa Manado kabal-kabal. Tapi puji Tuhan mereka tersadar dengan pertobatan mereka. Mereka diberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat, lalu mereka bertobat. Nah, inilah yang kita akan pelajari bagaimana kita mungkin sudah jauh dari Tuhan, mungkin ketika kita mungkin sudah tidak lagi dekat dengan Tuhan. Di sini adalah salah satu bagaimana kita belajar untuk membalikan hati kita kembali kepada Kristus. Seperti yang kita bisa baca di dalam Ulangan 4 ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, teman-teman, pertanyaan lagi buat kita. Kapankah kita menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya layak di hadirat Engkau? Apakah saya pantas untuk berada di dekat Engkau? Saya ingin bertanya mungkin kepada Pastor Denny dulu. Pastor Denny, Kak Pen Denny. Bagaimana Kak Pen Denny? Boleh tanggapi pertanyaan saya yang pertama ini, Kak Pen Denny. Halo, ada Kak Pen Denny di sini? Ke Bang Edmond deh dulu, karena Bang Edmond udah pasang kamera nih, sudah open cam, kelihatan sudah bercahaya. Bagaimana Kak tanggapannya? Oke, coba diperjelas dulu pertanyaannya nih, karena supaya jangan salah saya jawabnya. Jangan salah. Oke. Jadi begini, ketika kan kita manusia seringkali bergumul kepada Tuhan. Tuhan, saya mungkin tidak layak di hadirat Engkau. Tuhan, saya mungkin tidak pantas di hadirat Engkau. Bagaimana kita sebagai manusia menanggapi bahwa Tuhan itu menerima kita seutuhnya, bahwa kita itu layak di hadirat Dia? Bagaimana, Kak Edmond? Ini kenyataan yang pahit bagi kita ya. Jadi orang Farisi, kalau lihat di dalam buku Lukas pasal ketiga, mungkin bisa dibaca sama-sama. Lukas 3, 3-8. Itu berbicara mengenai Yohanes Pembaptis bilang, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Lalu di ayat 8, ayat terakhir yang saya sebutkan tadi, di Lukas pasal yang ketiga, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kadang-kadang kita suka berpikir, saya masih baik, saya orang yang saya nggak pernah merokok, saya nggak pernah bikin yang aneh-aneh, saya gereja terus. Kadang-kadang kita menipu diri sendiri gitu loh. Karena orang yang semakin dia dekat kepada Tuhan, harusnya semakin dia menyadari betapa cacatnya dirinya di hadapan Tuhan. Jadi bahkan kalau kita berbicara mengenai kebenaran, Yesaya mengatakan kebenaran kita itu seperti kain lara. Anda tahu kain lara? Zaman dulu nggak ada softtek ya. Jadi kain lara itu adalah kain yang itu gitu loh. Jadi perlu juga kita menyadari bahwa semakin kita nggak merasa kita butuh Tuhan, butuh juru selamat, semakin kita merasa, oh saya baik-baik aja. Nah itu indikasi yang harus kita perlu menyadari. Karena kita mengatakan Tuhan itu dekat kepada hati yang remuk ya, dalam buku Mazmur. Jadi kalau kita Mazmur 34 ayat 18 ya. Mazmur 34, the Lord is near dikatakan to the broken heart. Bahasa Indonesianya apa ya?
Mazmur 34 ayat 18. Jadi Tuhan itu dekat dengan orang yang hatinya remuk. Kalau hati Anda mendekatkan diri dengan Tuhan tidak menjadi remuk, malah Anda berbangga, oh saya orang Advent yang benar, oh saya udah vegetarian, oh saya udah tidak melakukan ini itu, wah saya udah lebih benar dari kamu tuh orang Advent nggak benar, saya lebih benar dari kalian. Nah itu udah ada yang salah dengan rohnya, ya kan? Perlu juga kita belajar dari firman Tuhan, karena semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin kita menyadari kita orang paling berdosa seperti Paulus. Iya, benar sekali. Saya highlight dari kata Kak Edmond bahwa semuanya itu kalau kita berserah kepada Tuhan, kita pasti akan layak di hadirat Dia. Kita semuanya ini semuanya pantas di hadirat Dia, tetapi bagaimana diri kita untuk memantaskan diri kita kepada Dia, karena Dia sudah memberikan kita kebebasan untuk memilih apakah kita mau mengikuti Dia atau tidak. Tetapi teman-teman, sebelum lebih lanjut, lebih panjang obrolan kita akan mengikuti puisi yang akan dibawakan oleh Kak Michelle Tikoalo. Shalom sahabat. Telah berbuat dosa. Musiknya dikecilin dikit kali. Musiknya dikecilin dikit. Sorry, Dek. Suaranya kurang keras. Sorry, Dek. Ya. Ya. Suaranya Bisa. memang belum mic-nya. masuk. Iya, mic-nya nggak masuk kayaknya. Cari cepat. Cek. Tes. Ya, clear. Bisa, Kak? Boleh Kak Michelle. Oke. Good job. Membalikan hati mereka. Semua kita berdosa itu fakta. Kata beberapa ahli, kondisi manusia dasarnya sudah rusak. Kata firman Tuhan, semua orang telah berbuat dosa dan rasakan betapa besarnya dosa. Kabar baik, Yesus telah tebus kita dari dosa. Pertobatan adalah akui dosa, sesali dosa, mohon ampun dan balik dari dosa. Pertobatan bagian utama hidup orang Kristen. Miten. Siapa yang akan memberi? Siapa yang wujudkan? Kapan keinginan mendalam untuk hal tak mungkin? Allah berharap Israel selalu takut akan Dia. Allah tunjukkan karakter kasih-Nya agar Israel cari Tuhan dan bertobat. Sadari beratnya dosa. Hanya Allah bisa selamatkan mereka. Allah tahu apa yang terjadi. Apakah itu kerajaan jatuh maupun tindakan individu yang akan dilakukan. Seperti Petrus sangkal Tuhan sebelum disalibkan, Tuhan ingatkan Petrus akan bijak kebebasan memilih. Israel
diamarkan untuk tak buat berhala. Telah diamarkan. Kenyataan, mereka buat berhala. Kasih karunia Allah ajaib. Bahkan saat Israel jatuh dalam kejahatan besar, Dia akan ampuni dan pulihkan jika bertobat dan kembali pada Tuhan. Tesyufa, kembali pada Tuhan. Taat pada Tuhan diberkati. Tak menurut ada konsekuensi. Siapa menabur akan menuai yang ditabur. Menabur dalam roh, dapatkan hidup kekal. Dosa bagaikan tarikan nafas hidup, tapi Allah hendaki kembali pada Tuhan dengan kebebasan memilih yang telah diberikan. Jika kita kacaukan, hal ngeri akan terjadi. Jika bertobat, Tuhan janjikan berkat. Kembali kepada Tuhan dengan hatimu, dengan segenap jiwamu. Dengar suara Tuhan, maka kita akan berbalik. Benar-benar berbalik kepada Tuhan. Kasih karunia dan kebaikan Allah. Allah tetap berikan berkat-Nya, walau masih murtad dan berdosa. Allah begitu dekat, terus memanggil untuk kembali kepadanya. Walaupun Israel terus lakukan dosa, pilihan untuk kembali dan turut dengan segenap hati jadi pilihan terbaik. Jika kembali, Tuhan janji bekerja di dalam mereka. Yohanes Pembaptis lakukan panggilan untuk bertobat. Kabar disampaikan sangat jelas pada kita semua. Adalah manusia berdosa yang perlu pertobatan. Bertobat, berbalik dari hidup lama penuh dosa. Tinggalkan dosa-dosa itu dan sepenuhnya dengar suara Tuhan. Sadar akan dosa, sesali semua dosa, dan lakukan hal benar di hadapan Allah. Saat jauh melangkah bersama Tuhan, pertobatan akan semakin dalam. Tuhan akan tolong kita, jadi mual dan muak akan dosa, dan buat kita berbalik pada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Allah yang konsisten, buat perjanjian dan teguhkan supaya kita dapatkan pendamaian dari malu atas sikap kita yang terdahulu. Ini panggilan untuk hidup kekal. Jangan keraskan hati. Ini panggilan penuh kasih. Panggilan tulus Tuhan yang tahu yang terbaik. Tak ada alasan, tak ada argumentasi. Mari balik kepada Allah dengan segenap hati. Allah mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Amin. Wah, luar biasa puisi dari Kak Michelle. Memang puisi tentang membalikan hati kita kepada Bapa itu sangat penting sekali, teman-teman. Pertobatan ini diharuskan bagi kita, wajib, tidak ada pakai kompromi lagi, karena apa gunanya Tuhan sudah menebus dosa kita di kayu salib, tetapi kita hanya berbuat dosa itu saja. Kalau mau jujur juga, saya juga ketika dalam kehidupan ini masih berbuat dosa, tetapi saya berusaha sebaik mungkin untuk
merubah sikap saya. Kalau saya masih manusia yang berdosa, masih manusia yang kalau mau dibilang masih banyak sekali kekurangan. Tetapi itulah Kristus. Dia sungguh baik, dia sungguh luar biasa. Kalau mau bilang pergumulan saya masih dosa-dosa yang kecil-kecil yang saya lakukan masih banyak sekali. Contohnya saya sering tidak menghormati orang tua saya. Saya sering melakukan hal-hal yang sebenarnya di hari Sabat itu tidak perlu saya lakukan, tetapi saya lakukan. Itu yang saya sadari. Nah, makanya bagus sekali pelajaran ini bagaimana mengingatkan kita untuk kembali kepada Dia. Meskipun kita berada di dalam kebenaran, tetapi kita ini masih manusia yang rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Saya tidak membahas secara detail per hari, karena di sini sangat jelas sekali di mana Tuhan mau kita kembali kepada Dia ketika kita dalam keadaan mungkin terpuruk. Memang dalam kehidupan kita tidak lepas dengan dosa, tidak lepas dengan pergumulan. Tetapi apakah kita sebagai umat Allah, maukah kita menjadi serupa dengan Dia, menghilangkan keegoisan dalam diri kita. Kita sering ego dalam diri kita. Kita merasa kita sudah benar. Kita lebih benar dari orang lain. Orang lain itu apa? Tetapi kita tidak berkaca dalam diri kita sendiri. Kita tidak berkaca bahwa diri kita ini masih kurang. Kita masih butuh sesuatu yang lebih untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi bagi teman-teman, kakak-kakak sekalian, dalam pelajaran ini sangat bagus sekali mengingatkan kita kembali. Ketika kita sudah mulai serong, meskipun itu hanya kecil, kita anggap itu biasa, tetapi hati-hati. Kalau kita menganggap itu biasa, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa membawa kita jatuh dalam pencobaan. Bisa membuat kita benar-benar tidak bisa lagi kembali ketika kita tidak menyadarkan diri kita. Mumpung Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Kita sudah lihat sekarang ini tanda-tanda akhir zaman. Kita sudah lihat bagaimana wabah ini membuat kita harusnya sadar bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada Dia. Jadi teman-teman, saya tidak akan panjang lebar lagi. Saya akan membuka tambahan dan juga pertanyaan bagi teman-teman. Dan di sini, karena di sini forum diskusi, sharing, jadi saya persilakan kepada teman-teman yang mungkin mempunyai ide untuk tambahan apa yang saya sudah katakan, saya berikan waktu dan kesempatan. Mungkin saya dulu ya, teman-teman. Ini membalikan hati yang nggak benar gitu. Jadi ini loh teman-teman. Waktu itu aku pernah jadi tadi barusan aku jadi doa pembuka, yaitu doa bersama. Jadi ada seseorang yang mau membalikan hati, ada orang yang mau pengen, misalkan ada orang yang mau pengen skripsi gitu. Terus dia minta berdoa, dia tidak memberikan tersebut. Jadi begini loh teman-teman. Saya Kak Kori, doa tes, join di YAI berdoa bersama. Kita saling mendoakan biar kita memberikan hati kita masing-masing. Ini sih kalau menurut aku ini hidup jujur. Jadi benar, kehidupan dalam dunia ini penuh dengan misteri dan sering tidak terduga. Berbagai peristiwa dan kejadian silih berganti. Ada kalanya kabar baik, tetapi ada pula berita buruk. Tiada seorang pun yang dapat menjamin bahwa kehidupan akan selalu berjalan mulus. Hal yang sama juga berlaku bagi jemaat perdana. Mereka juga tidak dapat memprediksi apakah kebersamaan dan persekutuan orang percaya dalam komunitas tubuh Kristus dapat berjalan langgar atau tidak. Ini disebut membalikan. Meskipun ada beberapa orang yang mau memberikan persembahan, mau join doa bersama, mau pespa, mau Bible study atau enggak, namun tidak ada seorang pun yang tahu isi hati orang. Apakah ia memberikan dengan tulus atau terpaksa? Hanya Allah sendirilah yang mengetahuinya. Jadi, satu hal yang dapat dipuji dari jemaat perdana adalah kalau kita tidak memberikan hati manusia. Kerukunan, kemanusiaan, dan kepedulian di antara mereka. Kasih Kristus mengikat mereka dalam kebersamaan. Bahkan ada beberapa orang yang mau menjual harta, bendanya demi cintanya kepada Kristus.
Misalnya Yusuf. Namun tanpa diduga terjadi insiden. Ia menimpa komunitas mereka, itu muka Allah. Jadi begitu. Ini contohnya kayak Anies dan Safira. Pasangan suami istri telah dihasut oleh si jahat. Untuk mengusap persekutuan tersebut, teman-teman harus hati-hati itu. Mereka bernazar. Ini mempersembahkan seluruh hasil penjualan tanah untuk Tuhan demi pelayanan. Sayangnya mereka menahan sebagian hasil penjualan itu. Namun berlaku seolah mempersembahkan semuanya. Mereka tidak diketahui. Pasti apa motivasi mereka dalam melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu. Yang pasti mereka mendustai Allah. Teman-teman, ketika seorang menjadi bagian dari tubuh Kristus, secara otomatis hidupnya selalu berada dalam bahaya. Ini jahat akan berupaya untuk menjatuhkan dan menghancurkan iman serta kehidupannya. Cara menatasinya adalah hidup jujur di hadapan Allah setiap waktu. Teman-teman, hidup jujur di hadapan setiap Allah waktu, karena teman-teman, kita bersandar sepenuhnya pada jasa-jasa Kristus dan terakhir mendengarkan baik-baik suara Tuhan. Membuat sebuah keputusan yang secara sadar untuk meletakkan dosa-dosa tersebut. Kita harus bertobat. Tuhan memberkati. Ya, makasih Kak Yoram. Wah, luar biasa menyenangkan. Amin buat Kak Yoram. Di sini sudah ada raise hand dari Pastor Paulus. Silakan Pastor Paulus, mau tambahkan? KPN Paulus. Baik, shalom, selamat sahabat, baik kita semua. Shalom, selamat. Sebenarnya bukan mau menambahkan, tetapi pertanyaan yang membuka pemikiran bagi teman-teman sekalian supaya kita bisa memahami dan mendalami lebih dalam pelajaran khususnya kita 1 minggu ini. Karena kalau kita hanya membaca 1 minggu ini, kesannya hanya ya cerita tentang bangsa Israel yang keras kepala, dan Tuhan mau tobatkan mereka. Dan Tuhan mau berikan pelajaran, dan Tuhan juga mau supaya mereka bertobat. Mungkin konsep kita hanya seperti itu, tetapi teman-teman pernahkah berpikir bahwa kita adalah bangsa Israel tersebut? Contoh yang mau saya pertanyakan adalah di hari pelajaran di hari Minggu. Di sini saya bacakan dulu. Sebagai contoh, setelah mereka lolos dari Mesir, anak-anak Israel menghadapi tantangan-tantangan di padang gurun, berteriak, kalau saja kami mati tadinya tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Frasa kalau saja datang dari Niyiten. Yang menjadi pertanyaan begini, apakah kita sebagai seorang Kristen menggunakan pemikiran, akal sehat, dan hanya perasaan kita untuk datang kepada Kristus, atau kita mengikut Kristus tanpa memikirkan perasaan kita? Ini pertanyaan agak sangat dalam dan berat. Kenapa? Karena ini bersifat aplikasi. Saya sederhanakan bahasanya. Apakah teman-teman ikut Kristus karena perasaan, atau karena memang kita ikut Kristus karena kemauan kita? Tujuannya dari pertanyaan ini kenapa? Supaya kita bisa membedakan bahwa ikut Kristus itu tidak jelas sekali Tuhan katakan ikut Kristus itu tidak enak. Susah, menderita. Jelas sekali Tuhan bilang. Sekarang, ini mungkin kita perlu diskusikan. Kita mengikut Kristus karena perasaankah? Atau karena memang kemauan kita sendiri? Dan kalau misalkan kita ikut Kristus karena perasaan, seperti orang Israel ini, salah nggak? Saya ikut Kristus, contoh sederhana. Saya dibaptis, gara-gara ini kita habis KKR, saya lihat Kak Bev maju ke depan dibaptis, panggilan terakhir. Saya melihat Kak Edmond dipanggil, maju ke depan untuk dibaptis. Saya melihat Kak Kori, saya melihat Saudara Giorgino, dipanggil semua maju ke baptis. Saya juga belum dibaptis. Saya mau dibaptis, mumpung rame maju ke depan. Kan pada saat panggilan ini kan jantung ini kan berdebar nih, baptis atau enggak. Tapi saya ikut dibaptis gara-gara ikut-ikutan. Teman-teman saya pada maju dibaptis, saya ikutan lah supaya rame. Salah atau tidak? Itu saja, terima kasih. Oke, makasih Kak Pen Paulus, luar biasa. Ada yang mau tanggapi respon dari Kak Pendeta Paulus? Bagaimana, apakah kita ini mengikuti Kristus karena kemauan kita, ataukah karena kita hanya ikut-ikutan saja?
Ada yang mau tanggapi? Silakan. Iya, dan kalau misalkan ikut-ikutan saja salah atau enggak? Iya, Karena ikutan apakah banyak salah juga, atau tidak? iya, karena banyak juga orang datang kepada Kristus ikut-ikutan, beneran bertobat. Atau malah terbalik, Iya. datang kepada Kristus ikut-ikutan, malah jadi makin hancur. Ataukah cuma karena status saja sebagai Advent supaya kelihatan ikut aja. Gimana teman-teman? Boleh bisa tanggapi? Pertanyaan yang luar biasa ini. Ini bagus sekali untuk kita tahu bersama dan juga kritisi bersama. Oke, silakan. Yang mau menambahkan ada Kak Sihombing. Gia Sihombing. Oke, silakan Kak Gia Sihombing mau menambahkan mungkin. Shalom, selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat Kak. Ini saya mau menanggapi pertanyaan ya dari Pastor siapa tadi, Paulus ya? Iya. Mengenai perasaan atau hanya sekedar perasaan atau sekedar ikutan atau memang benar-benar mengikut Kristus. Sebenarnya sih kalau dari menurut pendapat saya pribadi dan itu melalui pengalaman pribadi saya, sebenarnya tidak ada yang salah sih dengan kedua-duanya itu. Cuman kita harus bisa menempatkan perasaan kita itu kepada motif yang untuk kepentingan diri kah, atau memang hanya untuk sekedar dikenal baik, atau memang untuk dikenal sebagai saya ingin dikenal supaya saya sebagai seorang rohaniawan. Itu mengenai perasaan. Tapi motifnya ini itu sudah salah nih. Karena perasaan juga belum tentu benar dan belum tentu juga salah. Karena saya pernah melihat dan mengalami ada orang yang seperti yang dibilang tadi, ada orang yang benar-benar hanya ikut-ikutan. Namun karena kita nggak tahu ya, mungkin kuasa Roh Kudus bekerja pada saat itu karena cara Tuhan ini bekerja dari berbagai cara gitu loh. Ada yang menurut kita seakan-akan kayak tidak banget mujizat itu terjadi, padahal itu terjadi menurut perasaan yang dia alami. Contoh begini, gue ngelihat dia itu kok semakin hari berubah ya. Perasaan gue kayak menggugah, ingin bertanya sama orang itu apa yang membuat dia berubah gitu loh. Itu satu mengenai perasaan ya. Karena kita nggak bisa bilang apakah perasaan itu baik atau memang perasaan itu tidak boleh kita sangkut pautkan dengan untuk mengikut Kristus. Itu balik lagi kepada motif dari seseorang itu mau atau tulus atau tidak. Nah, untuk menanggapi mengenai benar-benar mengikut Yesus, kembali lagi tentang mengenai pertobatan. Di sini kalau orang-orang benar-benar bertobat, itu bahkan mengenai perilaku yang berubah dari yang jahat ke yang baik. Pertobatan yang sesungguhnya itu beralih dari pikiran. Tidak mungkin orang bisa dikatakan bertobat kalau pikirannya masih mendengki. Gitu loh. Contoh, misalkan saya sudah tinggalkan kebiasaan buruk saya, entah merokok, entah minum minuman keras, dan lain-lain. Tapi dalam diri saya, sekali disenggol sedikit aja udah rasanya udah kayak panas gitu. Ya memang betul kita ini manusia yang berdosa dan tidak lebih dari kesalahan. Cuman pertobatan yang dimaksudkan di sini adalah mengenai pikiran, bukan mengenai perubahan dari satu tindakan ke tindakan lain. Itu aja sih saya bisa menanggapi. Terima kasih. Terputus Kak. Udah kok Ben. Nah, dia bilang terima kasih. Udah terima kasih Ben. Sorry, mungkin delay ke saya atau jaringan saya, mohon maaf. Oke, terima kasih luar biasa Kak Siombing. Ada lagi tanggapan teman-teman? Dan iya, kalau mau dipikir-pikir juga, kita sering di Advent itu kalau umpama apalagi yang masih umur 10 tahun, karena mungkin saya nggak tahu ya, saya juga hanya melihat secara apa yang saya lihat saja, anak-anak yang masih 10 tahun dipaksa untuk segera baptis atau segera untuk
menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Tetapi apakah di situ mereka sudah tahu atau tidak? Nah, di situ pertanyaan saya. Memang seiring waktu kita akan belajar, tetapi apakah umur seumur mereka itu pas nggak untuk mereka dibaptiskan, ataukah haruskah benar-benar matang terlebih dahulu sehingga mereka benar-benar tahu baru dibaptiskan? Karena kebanyakan orang bertobat, kebanyakan kalau kita lihat di KKR atau apa, kebanyakan kita lihat anak-anak yang masih 10 tahun bahkan 9 tahun sudah dibaptiskan. Mungkin karena target dari pendeta kah atau target dari jemaat, kita tidak tahu. Tetapi apakah itu salah satu patokan kita agar mungkin anak-anak kita tidak akan cepat-cepat mungkin lari dari Advent atau gimana? Nah, mungkin teman-teman bisa tanggapi sebelum dua orang sudah raise hand di sini. Nyambung juga dari pertanyaan dari Pastor Paulus tadi, karena saya juga penasaran di sini. Oke, sebelum yang lain bertanya juga, mungkin ditampung dulu. Ada Kak Vina raise hand di sini. Mungkin mau bertanya atau mau menjawab. Enggak sih, hanya Kak Vina, silakan Kak Vina. Ya, halo, kedengeran ya? Hanya untuk menanggapi aja Iya, sih. silakan. Sebenarnya ini Iya, berkesinambungan. silakan. Dan kebetulan banget, kalau pertanyaan yang tadi yang nomor 1 sama 2 sih sebenarnya relate ya gitu. Nah, tadi udah ditanggapi juga sama Kak si Hombing itu. Nah, tapi saya hanya sedikit ini aja sih berbagi pengalaman ya. Saya nggak bilang mau menambahkan atau gimana. Kebetulan banget, saya suka banget di gereja saya itu saya mengajar ya. Ngajar kalau untuk sekolah sahabat itu cornerstone, artinya mereka yang dalam tahap mau dibaptis. Setelah dibaptis, mereka itu belajar real faith. Jadi artinya itu saya tuh masih mengajarkan mereka untuk ini masanya mereka tuh lagi mau dibaptis gitu. Nah, itu pertama. Dan yang kedua, di Pathfinder dan juga di kelas kemajuan lah ya, saya nggak usah bilang saya ngajar apa. Nah, di kelas kemajuan itu saya juga mengajar. Jadi ada banyak hal yang di sini saya pelajari dari mereka dan saya pun mengajarkan kepada mereka. Jadi kalau untuk menanggapi enaknya berdosa atau tidak, kalau menurut saya sendiri biarkan Tuhan yang menentukan. Cuma kalau misalnya untuk pelayanan, buat saya sih nggak salah kalau untuk memaksakan mereka, karena ada karena di Alkitab juga fungsinya kita harus bisa mengajarkan. Kalau mereka kita tunggu, entar Kak, saya tunggu siap. Kalau untuk pelayanan ya, tunggu Kak, untuk kamu doa ya besok, tunggu Kak, tunggu saya siap. Kalau kamu nggak siap-siap ya kapan? Gitu. Jadi ada fungsinya doa aja. Kalau kamu ngerasa kamu salah, kamu gagal, ya itu urusan belakangan. Itulah fungsinya kamu belajar. Itulah fungsinya nanti yang tadi Bang Edmond bilang di chat itu, kamu merasakan ada nggak sih Roh Kudus itu sama kamu, dan kenapa sih kok orang-orang bisa kamu nggak bisa gitu. Nanti itu akan ada. Dan masalah untuk datang atau bertobat di kelas itu di kelas cornerstone tuh sangat banyak banget saya pelajari. Ini sekedar sharing aja teman-teman. Mereka tuh umur segitu udah lebih kritis daripada saya gitu. Artinya saya nggak pernah bilang buat apa kamu dibaptis kalau pada akhirnya kamu dibaptis hanya karena si A udah dibaptis Kak. Jadi pada saat nanti perjamuan aku nggak turun di bawah, aku ikut ke atas. Sama-sama perjamuan. Saya bilang kalau kamu pikiran kayak begitu, lebih baik kamu diajarin sama Pak Pendeta. Kakak angkat tangan. Aku bilang, kakak sudah dibaptis, belum tentu kakak pikirannya sama seperti kalian. Begitu. Karena sama seperti artinya kamu mau menikah, tapi karena kepepet umur. Bukan karena kamu memang butuh untuk menikah. Begitu. Jadi artinya buat teman-teman, artinya sih sebenarnya nggak apa-apa kita mengajarkan, nggak apa-apa kita kayak ibarat kata agak sedikit keras ya, karena kan mengajar itu juga ibarat kata kita pukul itu dengan rotan, artinya bukan rotan secara bentuk ya, bukan secara harus kayu gitu, enggak. Tapi kita harus benar-benar, ini tuh udah hukum pasti, firman Tuhan itu hukum pasti. Jangan lagi kamu nambahkan, jangan lagi kamu goyah. Jadi kalau untuk menambahkan seperti itu, apa namanya yang menjawab pertanyaan Kak Bev sih saya agak kurang setuju kalau misalnya, apalagi ya mohon maaf ya saya nggak tahu ibarat kata hanya karena untuk mengejar kuantitas atau target, itu saya nggak setuju. Tapi saya lebih setuju karena ya kalau memang kamu siap ya go ahead. Karena pertanyaan yang saya pernah punya dari adik-adik ini, Kak
katanya orang Advent itu nggak minum kopi ya Kak, katanya kayak gitu. Tapi kok saya lihat status kakak-kakak saya, maksudnya status yang udah seumuran saya, seumuran kita, itu tuh dia ntar lagi update itu loh Kak, minuman yang ada lambang hijaunya, katanya kayak gitu. Ada lambang hijaunya gitu. Starbucks ya? Nggak boleh, kan kita nggak di endorse Bang, jangan disebut, ini live Bang. Nah, seperti itu gitu. Itu yang ngebuat saya kayak, saya mau bilang itu tergantung orang masing-masing, saya kalah sama diri saya, gitu kan? Ibarat kata, walaupun itu bukan saya yang dilihat gitu. Jadi, buat saya sih, buat teman-teman, buat kita juga, kalau buat saya, ini adalah sebenarnya pertanyaan yang masih tanda tanya besar. Jangan sampai kita merasa, bahkan saya yakin Pastor Paulus pun ngerasa, jangan sampai di pikiran kita, seorang Pastor Paulus ini udah pasti benar. Hamba Tuhan, dia belajar lebih banyak. Gitu. Tapi bukan berarti dengan saya pribadi yang udah mengajarkan, saya udah pasti benar. Gitu. Jadi buat kita ini tugas paling banyak, ini tugas paling besar. Dan sekaligus buat kita semua yang namanya bertobat itu jangan setengah-setengah sih kalau katanya Pak Pendeta, jangan pernah menyesali jangan pernah menyesali pelayanan, karena saya pernah di satu titik merasa pelayanan itu ngedrop. Saya dinasihatin sama seseorang hamba Tuhan, katanya kayak gini, jangan pernah kamu ngelihat orang-orang di sekeliling kamu, jangan pernah nanya kenapa sih Tuhan, kenapa sih, tapi kamu tanya apa sih Tuhan maksud engkau sehingga aku yang harus kamu pilih gitu. Jadi itu aja sih buat teman-teman. Jadi kita mengubah paradigma, kita merubah nggak hanya pikiran, tapi pikiran itu memacu kita untuk menjadi suatu karakter dan suatu contoh. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vina, luar biasa sekali. Ini sudah ada reaction juga dari Ryan. Sebelum ke Kak John, mungkin Kak Ryan mau tambahkan atau mau bertanya? Mau tambahkan Bang. Oke, silakan Kak Ryan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau menambahkan sedikit. Saya rasa yang tadi itu kita sudah bercerita banyak, tetapi saya kembali dari pelajaran sekolah Sabat dengan judul Membalikan Hati Mereka. Seringkali kita membaca firman Tuhan, seringkali kita membaca atau mengajar atau mendiskusikan akan pelajaran firman Tuhan, seringkali kita terfokus kepada orang lain. Ya, seringkali kita mau untuk membalikan orang itu supaya orang itu bertobat. Seringkali demikian. Seringkali kita orang yang kita ada di hari Sabat, yang sepatutnya kita harus menjadi berkat kepada orang-orang luar. Justru kita yang lebih kotor daripada orang-orang luar. Karena apa? Kita membaca itu firman Tuhan, hukum Tuhan hanya untuk orang lain. Ya. Hanya untuk orang lain. Sehingga kita tidak introspeksi, kita punya diri, kita tidak melihat kita punya diri. Dan seringkali orang-orang yang ingin bertobat bukan melihat kepada Tuhan, ya, tapi kepada siapa yang lebih tua daripada kita. Ya. Siapa orang tua kita? Ya, siapa itu yang punya jabatan dalam gereja? Ya. Tapi kita lupa bahwa kita harus mengenal Tuhan. Ya, sehingga yang tadi ada singgung tentang adik-adik yang masih kelas 5, kelas 4 sudah dibaptis. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita kakak-kakak sudah lebih baik daripada adik-adik itu? Karena baptisan adalah tanda pertobatan, sudah mengenal Kristus, ya, sudah mengenal itu Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ya, untuk pertobatan itu kita harus mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Pertanyaannya adalah, sejauh apa kita mengenal Tuhan itu? Ya. Apakah kita mengenal Tuhan itu hanya sekedar saja, atau
kita datang kepada gereja, datang karena orang tua kita sudah ada dalam hari Sabat, jadi kita datang kepada hari Sabat, ya, karena kita punya orang tua, kemauan kita orang tua, ya. Kita tahu bersama bahwa di sini cerita tentang kalau kita buka dalam pelajaran sekolah Sabat di hari Senin, carilah aku dan kamu akan menemukan aku, ya. Tuhan menggunakan itu ayam untuk menyadarkan itu Petrus. Mungkin saja kita saat ini kita sudah tahu kita ini orang Advent yang sudah hidup dalam ada dalam hukum Taurat, ada di pengetahuan gereja kita itu sudah ada dalam hukum keempat, kita kuduskan akan hari Sabat, ya. Jadi ya kita sudah pasti selamat. Banyak sekali interpretasi daripada pandangan-pandangan orang semua dari luar menyatakan bahwa, bukan dari luar, dari dalam sendiri menyatakan bahwa kita yang sudah ada dalam sudah pasti kita diselamatkan, pasti kita sudah selamat. Padahal hari Sabat kita datang ke gereja, pulang gereja, ya rutinitas yang lain yang firman Tuhan katakan tidak boleh, tapi kita lakukan. Tetapi kita bercerita firman luar biasa, ya. Hati-hati kakak-kakak, saudara-saudara pada malam hari ini, jangan kita baca firman Tuhan jadi kita main center-center, kenapa kamu melakukan dosa, karena di dalam pelajaran sekolah Sabat petang saya menyatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Sehingga yang memperdaya kita adalah daging, kedagingan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mau dapat untuk melawan itu kedagingan kita, ya. Dan saya harus sampaikan bahwa teman-teman, kakak, bapak-bapak pada saat ini, bahwa bagaimana cara kita, ya, untuk dapat menghilangkan kedagingan kita. Apa kedagingan kita? Seperti ketika di dalam Korintus menyatakan bahwa kita melakukan pencobaan biasa, katakan itu. Awet pencobaan biasa, ya. Pencobaan biasa adalah pencobaan yang timbul daripada perkataan kita, pemikiran kita, perbuatan kita, ya. Yang seringkali tanpa disengaja kita keluarkan, kita buat, ya, kita buat. Untuk itu pelajaran sekolah Sabat ini bagus sekali, membalikkan hati mereka. Bagaimana kita membalikkan hati orang-orang yang belum bertobat? Kita juga harus bertobat lebih dulu. Ya, kita harus bertobat lebih dulu. Untuk itu, jika kita sudah bertobat, maka dikatakan sini bahwa, ya, maka kita minta kepada Tuhan, kuasa Tuhan, ya. Jangan kita bilang, saya mau bertobat, ya. Dalam firman Tuhan dalam Pemazmur pasal kedua ayat yang pertama, ya, Mazmur 1 ayat yang kedua kalau tidak salah, ya. Orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jika kita ingin bertobat tapi kita tidak pernah baca firman, kita hanya pergi gereja kita bukan kuduskan akan hari Sabat 7 hari, tapi kita maksudnya kita bukan Advent 7 hari, tapi kita Advent hanya hari ke-7. Itu hati-hati, ya. Kita pergi hari Sabat kita belajar firman, kita pulang rumah kita tidak pernah belajar firman. Itu hati-hati. Jadi kita menjadi orang-orang muda, ya, yang dipakai oleh Tuhan, terutama ketika kita menjangkau orang lain. Terutama kita sadarkan kita punya diri dulu, kita meminta, memang kita bilang untuk mau mencapai kesempurnaan sulit. Karena ketika seorang dibaptis, dia bukanlah menjadi satu orang mendapatkan pertobatan yang sejati dan dia langsung instan langsung dia bertobat. Tapi pertobatan adalah salah satu proses di mana mencapai kesempurnaan sampai Kristus datang. Jadi intinya proses pertobatan itu tidak langsung satu kali langsung berhenti.
tapi itu senantiasa kita meminta kepada Tuhan agar Dia yang dapat memampukan kita, dan kita boleh dapat jalan berdasarkan apa yang Dia kehendaki, dan kita boleh dapat menjadi berkat kepada semua orang. Mungkin demikian dari saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa dari Kak Ryan. Di sini juga ada Kak John sudah raise hand. Mau tambahkan atau Ya, ingin saya mau bertanya? tambahkan saja. Maaf kalau bahasa Indonesia tidak sempurna, karena saya juga sama seperti Bepli, saya juga dari Ambon. Untuk pertanyaan pertama itu, ya seseorang mau berbalik atau menerima Yesus atau mengikuti Yesus, ya kita tidak tahu motif mereka masing-masing. Yang perlu kita sadari bahwa intinya menjadi murid ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Tadi sudah dikatakan bahwa kita ini adalah Israel rohani. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka kehidupan Israel badani yang lemah itu akan menjadi bagian kita juga. Nah, makanya di Alkitab tuliskan bahwa Israel itu menjadi pelajaran. Nah, di situ kita lihat ada yang mengikut keluar dari Mesir, ada yang sungguh-sungguh percaya pembebasan daripada Tuhan, tapi ada yang setengah-setengah. Dan pada akhirnya yang terhitung sampai kepada Kanaan adalah yang keluar dari Mesir dan terhitung masuk kepada Kanaan semua Kaleb dan Yosua. Yang lain banyak yang tidak sampai karena ada bersungut-sungut, ada mengambil langkah yang salah, karena setengah-setengah mengikut Tuhan. Nah, kita juga lihat pengalaman Petrus, tadi sudah disentil, bagaimana dia mengalami kelemahan. Salah satu penyebabnya, kalau ada seri pelajaran katakan, karena dia mengikut Yesus dari jauh. Dia kan bersama-sama dengan satu orang murid. Tapi satu orang murid itu dia masuk dekat dan melihat Yesus diolok-olok, Yesus mengalami pengadilan yang tidak adil, penganiayaan. Sedangkan Petrus ya dari jauh. Jadi pada saat diminta dikatakan dia adalah pengikut, ragu-ragu dia mau mengakui bahwa dia pengikut atau tidak, pada akhirnya dia menyangkal. Jangan sampai motif kita menjadi orang Advent, tapi bukan menjadi murid sejati, tapi kalau ada orang Advent setia, kalau tidak ada orang Advent ya tidak setia. Itu hati-hati. Ini yang perlu kita waspadai, apalagi di akhir zaman kita sudah ingatkan kasih semakin dingin. Nah, jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh berpegang teguh pada iman kita yang sejati, setan bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Bisa saja kita ditangkap dan kita dicakar, kita dicabik, lalu kita tidak sampai kepada Kanaan Samawi. Kalau berbicara tentang, jadi itu kembali kepada motif pribadi kita masing-masing, bahwa yang prinsipnya bahwa kalau mau jadi murid yang setia sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak pernah Tuhan hanya menerima yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh. Kalau dikatakan yang suam-suam akan dimuntahkan, itu yang harus kita sadari. Yang kemudian yang berikut untuk anak-anak yang dibaptis, itulah tugas orang tua, tugas gereja untuk bagaimana mendidik anak-anak kita, orang-orang muda kita di dalam kebenaran. Berikanlah mereka pengetahuan agar mereka dapat memilih yang terbaik. Yang jelas yang terbaik adalah memihak kepada Tuhan. Jadi hingga pada saat mereka mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, mereka sudah mempunyai akar yang kuat. Dan pada akhirnya saat mereka dibaptis pun, mereka akan bertumbuh dengan kuat di dalam iman. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua bersama, orang tua, kakak-kakak terhadap adik-adik, gereja, orang muda dalam perkumpulan-perkumpulan. Ini yang perlu kita bentuk iman kita untuk lebih hari lebih setia, sehingga tadi dibilang prinsipnya adalah kita menjadi murid, maka kita mampu untuk memuridkan orang lain. Kalau kita belum menjadi murid,
Pada akhirnya saat kita memuridkan orang lain datang menjadi murid, kita yang terlempar keluar dari murid. Paulus katakan, aku berlomba-lomba untuk menyelamatkan jiwa, tapi aku juga berusaha untuk aku pun selamat. Dan itu menjadi perjuangan kita semua. Mungkin itu saja yang tambahan saya. Oke, terima kasih Kak John. Sekarang saya ke Kak Brenda. Kak Brenda, silakan Kak Brenda, mungkin mau bertanya atau ingin menambahkan. Baik, terima kasih. Dari saya pertanyaan mungkin. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan tahu akhir dari orang hidup. Tuhan tahu akhir dari segala sesuatu tentang orang. Brenda mau tanya begini. Tuhan pasti mengetahui ini hidup bangsa Israel ke depannya. Pertanyaan Anda begini. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Pasti ada kesungutan di sana. Tapi kenapa untuk keluar dari tanah Mesir? Padahal orang tetap tembus di tanah perjanjian. Itu bagaimana, Kak? Gimana Kak? Boleh ulang Kak poinnya? Soalnya jaringannya Kakak mungkin agak... Aku ini ya, Bev. Ya gimana Kak? Ya, jadi pertanyaannya adalah Tuhan tahu, sebenarnya Tuhan tuh kan tahu ya bakal ada persemutan begitu ya, Brenda ya. Terus kenapa masih aja dipilih seperti itu ya? Iya. Ya mungkin begitu. Ya mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Ada pendeta-pendeta muda di sini ataupun kakak-kakak yang lain di sini maupun pendeta-pendeta yang lain. Mungkin ditampung dulu pertanyaannya karena masih banyak yang raise hand di sini, Kak Bev. Oh, oke. Siapa tahu mungkin ada yang mau Terima menanggapi kasih. pertanyaan pertama atau bagaimana begitu. Oke, terima kasih Kak Pastor Paulus. Bagaimana Kak Amos? Mau bertanya Kak atau mau menambahkan Kak Amos? Baik, terima kasih Kak Bev. Saya mau bertanya juga ini menarik sekali ini dari IT saja saya. Pertanyaan saya adalah kalau dalam Ulangan 4 ayat 29 dikatakan bahwa baru di saat engkau dan menemukannya asal engkau menaikkan dia. Pertanyaan saya mengenai ya sepertinya Mike ada gangguan mungkin bro. Iya. Kak Amos boleh mic-nya di Kak kedengaran suaranya Kak. Amos kayaknya nggak usah pakai headset. Oh ya udah, jangan pakai headset ya kayaknya. Mungkin halo. Mungkin headsetnya dicopot Kak Amos. Halo. Bagaimana Kak Amos? Sudah kedengaran belum? Kedengaran belum? Agak better sih. Lanjut aja dulu, yang lain aja dulu. Nanti cek, nanti saya cek. Oke. Berarti nanti balik lagi ke Kak Amos. Bagaimana dengan Kak siapa ini Kak DX? Mohon maaf, bingung namanya. Tony. Baik, terima kasih banyak ya. Oh Kak Tony, silakan Tony. Oke, baik, terima kasih banyak ya atas tambahannya, sungguh sangat luar biasa. Tapi apakah salah kita sebagai identitas kita hanya mengikut saja, ikut-ikutan tanpa ada tujuan? Jadi ini hubungannya kalau kita perhatikan di dalam buku Yohanes pasal yang ke-6 ya. Ketika Tuhan memberikan sebuah pemberian kepada orang-orang banyak di situ dan Tuhan berkati kepada mereka. Ya. Artinya Tuhan sudah memberikan pemuridan kepada mereka, belum dibaptis. Tapi ketika Tuhan tawarkan ya roti yang melambangkan firman Tuhan itu dan juga tubuh Kristus itu, mereka tidak mengerti. Nah, kalau kita ikuti jalan ceritanya itu,
Dan pada akhirnya murid-murid itu mengundurkan diri ketika Yesus menawarkan firman Tuhan. Itulah bahasa sederhananya. Ya. Jadi mungkin saja kalau kita lakukan, bisa saja ya, kita lakukan pengurutan itu banyak pengikut kita. Tapi kalau kita ketika menawarkan firman Tuhan ini, belum tentu mereka itu mengikuti. Ini menjadi permasalahannya di dalam buku Yohanes ini. Dan prinsip ini terjadi pada sekarang. Jadi sebenarnya begini, kalau kita mengikuti saja, tapi kita tidak tahu apa arti tujuannya, dan juga memberikan sebuah tawaran tentang mengenai kehendak Tuhan ini, ya kalau kita tidak pahami, ya otomatis kita salah. Gitu. Otomatis kita salah. Lalu sehubungan dengan apa tadi? Pertobatan. Ya kalau memang pertobatan itu sebenarnya, itu bukan sebatas mengakui saja. Mengakui itu adalah Tuhan wajib memberikan pengampunan. Tapi bukan suatu jaminan pertobatan. Masih ada lagi aksi yang perlu kita lakukan. Sesuai dengan prinsip Amsal 28 ayat 13. Ya, mengakui, meninggalkan. Nah, inilah pertobatan sesungguhnya. Tetapi ini nggak mungkin melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Dan itulah sebabnya fungsi Roh Kudus itu membantu kita untuk supaya kita dapat ditobatkan. Mengakui dan meninggalkan dosa itu supaya kita tidak melakukan dosa itu. Seperti itu. Tapi saya berpikir kepada saya sendiri juga. Ya, kita semuanya ini orang berdosa. Tetapi Tuhan mencintai orang berdosa. Tetapi Tuhan mencari orang yang hilang. Dan itulah sebabnya Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita. Gitu. Selagi kita masih hidup. Gitu. Jadi Tuhan rindu untuk meninggalkan dosa kita itu. Yang dibenci itu dosa itu, bukan kita, teman-teman. Jadi sebagai kita pengikut Yesus Kristus, kita sudah tahu kebenaran, ya. Artinya adalah bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Hanya itu aja intinya. Kalau kita nggak bergantung kepada Tuhan, kita sama seperti Yudas. Dia tahu kebenaran, tetapi dia murtad. Seperti itu. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Kak Tony. Sekarang Kak Kori. Ya, terima Silakan Kak Kori. kasih. Aku cuma mau bacain dari Facebook. Yang sudah raise hand. Saya memberikan 2 kesempatan terakhir kedengeran? bagi teman-teman untuk bertanya ataupun menambahkan. Silakan Kak Kori. Silakan Kak Kori. Kedengaran. Ya, oke, baik. Aku cuma bacakan pertanyaan dari Facebook aja nih, ada pertanyaannya. Jadi seberapa besar kita membalikkan hati kita? 180 derajat apa 360 derajat agar keselamatan itu menjadi milik kita? Pertanyaannya gitu. Cuma bacain aja. Thank you. Oke, thank you Kak Kori. Ada yang mau menanggapi? Apakah 180 derajat atau 360? Atau Tapi ada banyak tadi ya pertanyaan yang belum ya. Ya, saya nggak tahu serius apa enggak itu, tapi tentunya Tuhan menghendaki yang namanya bertobat itu kan tadinya ke sana, gantinya ke sini gitu loh. Tadi pertanyaan daripada Sister Brenda ya, penting sekali ya. Saya pikir banyak orang juga, kenapa Tuhan tahu kita bakalan bikin dosa. Kalau misalnya berpikir ya, Tuhan tahu nggak itu Adam dan Hawa bakalan berdosa? Ya kan? Tapi Tuhan sudah sediakan juru selamat bahkan sebelum mereka berdosa gitu loh. Inilah kemurahan Tuhan yang patut kita sadari. Saudara dan saya, berapa kali kita bolak-balik sama Tuhan, ampuni Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan. Tapi Tuhan terus menerus mengampuni kita karena Tuhan itu punya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 katakan bahwa bila mana kita meminta ampun akan dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil untuk mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Jadi Tuhan bukan hanya cuma mengampuni doang, ngampuni kayak mesin ATM, dia mau menyucikan. Itu yang mau dia bikin sama kita. Karena Yesus sendiri, kata nama Yesus itu dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, engkau akan menamai dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya di dalam dosanya atau dari dosa mereka. Dari dosa mereka. Tuhan itu mau selamatkan kita dari dosa. Dia mau tarik kita dari dosa, keluarkan dari dosa. Oleh sebab itu, 2 Petrus 3 ayat 9, saya taruh ayatnya di chat, Tuhan tidak lalai menepati janji. Enggak ada. Tuhan itu tidak mau setiap orang. Tahu kenapa Yesus belum datang sampai sekarang? Karena mungkin dia menunggu saudara dan saya pulang kepada dia, ya kan? Supaya
Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia nggak mau ada yang binasa. Satu pun, seberapa bejat pun Anda dalam kehidupan, Tuhan nggak mau Anda binasa. Karena Tuhan siap untuk mengampuni kebejatan apapun yang Anda miliki. Siap. Karena dia setia dan adil. Kalau Anda mau minta ampun. Oleh sebab itu, Tuhan, oleh karena kebaikannya, dia menuntun kita kepada pertobatan. Kalau Anda tidak dituntun setiap hari ke dalam pertobatan yang terus-menerus, Anda sedang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Mungkin roh setan sedang mengatakan kepada Anda, Anda orang baik-baik saja. Anda sudah ke gereja tiap Sabat. Oh, Anda sudah vegetarian, Anda sudah oke. Anda sudah lakukan ini dan itu. Anda sudah udah top. Tapi dengan lemah lembut, Alkitab mengatakan Tuhan itu dalam 2 Timotius 2 ayat 25 memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi, adakah Tuhan menuntun Anda ke dalam kebenaran firman-Nya? Atau keluar dari kebenaran firman-Nya? Karena Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran firman-Nya dan kita akan menyadari, aduh Tuhan, saya orang berdosa Tuhan. Ternyata firman-Mu. Lihat apa yang dilakukan oleh nabi-nabi. Bukan Joshua, siapa yang masih muda itu? Waktu dia melihat hukum-hukum Tuhan, dia katakan, Tuhan kami sudah berdosa. Ternyata ini apa kata Tuhan. Tolong saya Tuhan. Dia rombak, dihancurkan itu tempat-tempat penyembahan Baal. Adakah saudara dan saya pada saat kita berpikir bahwa kita sedang dituntun kepada Tuhan, kita membaca firman? Adakah kita dituntun untuk mengenal dia lebih baik? Karena semakin kita mengenal dia, semakin kita merasa, astaga, saya ini benar-benar kotor. Itu kiranya boleh menuntun kita, karena di dalam Tesalonika, Filipi 2 ayat 13. Di sana dikatakan, it is he dikatakan. Filipi 2 ayat 13. It is he who works in you to do his good pleasures. Tuhanlah yang melakukan di dalam kamu, melakukan hal-hal yang baik. Jadi Tuhan juga yang bekerja dalam kehidupan kita. Kira ini mulai memberkati kita, Tuhan menuntun masing-masing kita. Oke, terima kasih Kak Edmond. Ya, terjawabkan Kak Brenda. Jadi ini saya berikan kesempatan terakhir bagi teman-teman atau sahabat-sahabat lain yang belum memberikan tanggapan atau pertanyaan. Karena mungkin kalau mau bercerita tentang pertobatan itu sangat panjang, apalagi itu kalau mau bilang tidak hanya beberapa jam saja, tetapi mungkin bisa satu hari full itu bisa kita bahas. Tapi karena waktu juga, jadi saya berikan kesempatan terakhir buat teman-teman. Baik, aku kasih tambahan. Aku dulu Mohon ya. maaf Kak Yoram, berikan kesempatan dulu ke orang lain. Oke, Kak siap, Yoram, siap. mohon maaf. Oke, thank you. Oke, silakan teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, yang di sini belum bersuara mungkin, atau dari tadi sudah greget untuk menjawab atau bertanya, silakan saya berikan kesempatan. Ya, Kak Amos sudah bisa untuk bertanya, Kak Amos? Oke, baik. Selamat sahabat Kak Bev. Apakah suara saya kedengaran? Halo? Wih, kedengaran. Good Selamat sahabat, job. Kak Amos. Susahnya dari tadi ini. Mantap, Kak Amos. Silakan, Kak Amos. Mungkin pertanyaan saya simpel aja. Kalau kita sudah bertobat, bisa jatuh lagi nggak? Atau bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah bertobat gitu loh? Itu dia, simpel. Yang mungkin jawaban banyak ini, atau KTX atau pendidikan Sianipar. Karena saya sampai saat ini masih bergumul mengenai hal itu. Yang lain aja lah, masa dulu. Oke, silakan. Siapa yang akan mau menjawab? Pertanyaan dari Kak Amos.
Sampai sekarang dia belum tahu bagaimana itu, apakah pertobatan itu bagaimana caranya. Tadi pertanyaan Ya, kita itu maaf. ya gimana Kak John, silakan. Ya, kalau Alkitab katakan ya dari buahnya kita melihat. Ya, dari buahnya. Jadi prinsip Alkitab kan waktu Tuhan Yesus katakan kepada seorang perempuan yang dibawa ke hadapannya untuk dihakimi karena berzina, Tuhan Yesus katakan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu prinsip pertobatan sejati. Yang tadi sudah dikatakan secara simpel itu, ya kalau kita bertobat ya jangan kembali kepada dosa yang sama atau berbuat dosa yang lain. Prinsipnya itu bertobat berarti tidak boleh kembali melakukan dosa. Nah, kita sadari, kita akui, kita sadari, kita tinggalkan, istilahnya kan begitu. Nah, kalau masih ada berarti kita belum sampai kepada pertobatan sejati. Memang pada dasarnya kan kembali kepada realita. Kita semua adalah orang berdosa dan butuh proses, butuh perjuangan. Nah, dalam proses inilah jangan kita salah gunakan hak memilih. Firman Tuhan sendiri katakan, saya sudah buat kalau tidak salah itu dalam Yakobus atau di mana itu dikatakan pilihan atau keinginan kita adalah pengaruh yang paling besar yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Keinginan kita itu sudah menjadi pengalaman secara temurun dari Adam sampai dengan kita saat ini. Yang membuat kita banyak jatuh bukan godaan setan sebenarnya. Yang membuat kita jatuh adalah keinginan kita untuk menggunakan pilihan kita. Pilihan itu kita menggunakan sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah sesuai dengan kehendak setan. Kembali sekarang ada pilihan, kalau pelajaran sekolah sahabat katakan kita harus menggunakan hak memilih yang Tuhan sudah berikan secara bebas kepada kita, tapi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan salah satu langkah yang awal yang kita harus miliki adalah benar-benar berpegang. Ada salah satu pendeta dia katakan dalam pelajaran bahwa saat kita berpegang kepada Tuhan, jangan berpegang dengan tangan satu, tapi harus dengan tangan dua-dua. Kalau kita hanya berpegang dengan tangan satu, maka bisa saja setan akan menarik tangan kita yang satu. Tapi kalau kita berpegang dengan tangan dua-dua, jelas kita akan kuat dalam bertahan dan mampu mengalahkan setan. Jadi inilah hal yang perlu kita sadari bersama. Ini yang Tuhan minta. Kalau dalam Yeremia 29 jelas, yang ada pada Tuhan itu tentang kita adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah memiliki rancangan kecelakaan bagi kita. Nah, yang prinsipnya adalah kita mau mencari Tuhan. Kita mau bersandar kepadanya, kita mau berjalan bersamanya, kita mau mengizinkan Dia bekerja dengan segala kuasanya untuk mengendalikan kita, untuk lebih berbuat baik dari hari lepas hari, dan pada akhirnya kita mencapai kesempurnaan yang Tuhan idamkan. Karena kita katakan, hendaklah kamu sempurna, sebab Bapamu di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 8 katakan, hanya orang-orang suci hati yang bisa melihat Tuhan. Paulus katakan, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan. Mari kita semua memeriksa hati. Ratapan 3 ayat 40, saatnya kita memeriksa diri kita, memeriksa hati kita, dan kita 100% kembali kepada Tuhan. Seperti yang tadi pertanyaan, apakah pertobatan sejati adalah bukan berbalik 360 derajat, tapi berbalik 180 derajat. Kalau kita berbalik 360 derajat, ya kita akan kembali lagi ke tempat yang sama, seperti lingkaran kan. Nah, kalau kita mulai dari utara, ya kalau ikut 360 derajat ya tiba lagi di utara. Tapi prinsipnya kita berjalan pandangan kita ke utara. Saat kita berbuat dosa kita mengarah ke utara, maka kita balik berarti kita ke selatan, tidak lagi mengarah ke utara yang mana ada dosa kita di situ. Mungkin itu saja yang bisa tanggapi. Oke, terima kasih Kak John. Wah, luar biasa sekali. Dan saya juga berterima kasih buat teman-teman sudah meluangkan ide
ide-idenya dan juga sharing yang sungguh luar biasa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mungkin masih banyak yang ingin menambahkan atau bertanya, tetapi ya waktu sudah tidak memungkinkan lagi buat kita, karena mungkin di bagian timur sudah 11:30, di tengah sudah 10:30, dan di bagian barat mungkin juga sudah 9:30. Jadi kita akan mengakhiri, tetapi sebelum mengakhiri saya akan membacakan ayat penutup dan juga sebuah kutipan agar kita kembali lagi ke topik di mana tentang bagaimana kita kembali lagi kepada Kristus. Kita boleh buka di buku Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 10, tetapi saya hanya mengambil ayat 1 sampai 3 saja. Jadi bunyinya begini. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Dan ada kutipan Ellen G. White di buku The Desire of Ages, chapter 17, pasal 175, mengatakan begini, bahkan kita tidak dapat bertobat tanpa bantuan Roh Allah. Pertobatan datang dari Kristus, sama sepertinya kalau kita tidak melawan penarikan ini, kita akan dituntun ke kaki salib dalam pertobatan dari segala dosa yang telah menyalibkan juru selamat. Lalu oleh iman Roh Allah menghasilkan suatu kehidupan yang baru di dalam jiwa. Segenap pikiran dan keinginan akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Hati pikiran dijadikan kembali. Jadi kembali lagi kepada Kristus. Kita mungkin banyak sekali dosa, banyak sekali apa yang kita perbuat. Tetapi yakinlah Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih ketika kita benar-benar kembali kepada Dia. Belum terlambat, belum ada kata terlambat saat ini. Jangan sampai ketika pintu kasihan sudah ditutup, kita baru sadar ternyata, wah, Tuhan itu benar. Tuhan itu sebenarnya sudah dari dulu memanggil saya, tetapi saya hanya menolak, ataupun saya katakan, nanti dulu. Sebelum terlambat, mari kita kembali kepada Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kakak-kakak, sahabat-sahabat semua yang ada di sini yang sudah berdiskusi. Biarlah ini bisa kita bawa pada besok hari di diskusi sekolah sahabat kita di gereja kita masing-masing. Dan biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Oke, saudara-saudara sekalian, untuk menutup akan diskusi ini, saya mungkin minta kesediaan Pendeta Muda Surya. Masih adakah di sini? Ada. Ada, Bev. Ada. Boleh minta doa berkatnya? Boleh. Apakah Pastor Surya masih ada? Ada, Bev. Ada. Halo. Ada, Pak. Ada, Kak Beli. Ada, Bev. Kayaknya sinyal Bev ya agak. Oh iya, silakan. Mohon maaf, jaringan saya agak mungkin karena baru habis hujan. Silakan, Pastor. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk seluruh pembawa acara pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas segala pimpinan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau sudah peliharakan kami sepanjang 1 minggu bekerja dengan tidak kurang satu apapun. Kami masih boleh bertemu kembali pada hari Sabat yang indah ini untuk bergabung dalam diskusi sekolah Sabat yang dibuat oleh PAGN Nusantara yang Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas kesediaan orang-orang muda yang melayani pada malam hari ini. Khususnya hamba-Mu, Bevli, yang sudah melayani kami melalui moderator dalam acara diskusi ini. Tuhan, kami rindu untuk membalikkan hati saudara-saudara kami bertobat kepadamu. Tapi terlebih dahulu, Engkau mau membalikkan hati kami masing-masing.
sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kasih Tuhan, dan kami boleh menjadi alat yang bisa Tuhan pakai dalam kehidupan kami sehari-hari, di lingkungan kami tinggal, bekerja, maupun di lingkungan kami beribadah. Biarlah senantiasa pelajaran-pelajaran yang Engkau berikan kepada kami, Engkau juga gunakan hikmat kepada kami agar kami boleh memahami dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah membawakan pelajaran pada malam hari ini, bertambahkan berkat-berkat dari surga sehingga kehidupannya senantiasa bergembira untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta untuk melayani umat-umat Tuhan di tempat Dia melayani. Terima kasih Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat ikut pada malam hari ini dalam acara ini. Apapun halangan mereka, Tuhanlah yang tahu, dan sehingga minggu depan Tuhan kami boleh bersama-sama lebih ramai lagi untuk mendiskusikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang malam hari ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan kami bangun besok pagi untuk berhari Sabat bersama-sama di gereja maupun di rumah yang Tuhan izinkan kepada kami tempat beribadah. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, berkati senantiasa kehidupan kami dengan curahan berkat berlimpah dari surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, Beverly. Signalnya mungkin ya. Amin. Oke. Terima kasih Pendeta Surya yang sudah membawakan doa berkat. Sekarang saya sekali lagi berterima kasih buat teman-teman sudah berdiskusi bersama-sama. Saya tetap masih mengundang teman-teman yang ada di sini untuk selalu hadir dalam diskusi kita di hari Jumat malam, sehingga kita bisa mendapatkan berkat-berkat, dan ketika juga berdiskusi besok kita juga bisa tidak mati gaya untuk menambahkan ataupun berdiskusi dengan orang-orang yang ada di gereja. Oke, sekarang karena sudah di akhir acara, sudah didoakan, saya ingin melihat teman-teman yang ada di sini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik boleh open cam, kita akan foto bersama. Nanti akan dipandu oleh Kak Esther mungkin atau Kak Levina. Kak Esther, Kak Levina. Masih adakah Kak Esther, Kak Levina? Oke, Kak. Atau oke, silakan Kak Esther, silakan Kak Esther. Untuk teman-teman yang memungkinkan open cam, boleh tolong. Oke, kita ada 2 slide. Oke, slide pertama. Boleh berikan reaction-nya. Oke. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Esther. Iya, sama-sama. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada pengurus, langsung saja ke Kak Arfan, koordinator. Silakan Kak Arfan. Oke, baik. Terima kasih banyak ditujukan kepada Kak Beverly yang sudah memandu akan jalannya diskusi, dan biarlah berkat pelayanan yang dilakukan oleh beliau, Saudara Bev, dapat terus diberkati oleh Tuhan. Dan juga Saudara Michelle ya, yang sudah membawakan puisi pada malam hari ini, dan yang dapat menguatkan akan kita. Kiranya berkat senantiasa juga sebagai Miss Wulan persahabatan ya, dapat diberkati terus oleh Tuhan dalam karya-karyanya di Minahasa Utara. Dan juga tentunya untuk kita semua yang sudah berkontribusi, tentunya banyak di antara kita yang mencatat akan statement-statement yang Anda telah berikan. Kiranya ini dapat terus berlaku bagi kita semua ya, setiap Sabat, Jumat malam kita dapat belajar bersama-sama. Terima kasih Saudara Bev, Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada pengumuman ya.
siapa Kor? Siapa itu? Perjodohan. Paulus. Kita Paulus, silakan. Baik, shalom, selamat malam, selamat sahabat baik kita semua. Terima kasih kepada Kak Bev dan juga Kak Michelle yang sudah memberikan pelajaran, diskusi dan juga puisi. Jadi untuk acara Pemuda Advent Gabungan Nusantara pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 kita kembali akan ada acara Take Me Out Adventist atau tempat ataupun seri untuk kita berkenalan sesama pemuda Advent dari Sabang sampai Merauke. Waktunya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 8 malam waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 9 malam waktu Indonesia bagian Timur dengan topik cinta yang seimbang. Nah, jadi bagi teman-teman sekarang di sini mungkin sedang galau, mau pilih teman atau mau pilih pasangan, mau pilih karir atau mau pilih pasangan, mau nikah dulu atau mau merit student, atau mau kerja dulu atau baru mau merit. Nah, itu nanti kita akan bahas di hari Minggu dengan pembicara Pendeta Bowling. Dan jadi teman-teman diharapkan agar bisa hadir pada hari Minggu. Poster nanti akan menyusul pada hari malam Minggu, kita akan bagikan, kita akan sebar ke grup Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Jadi bagi teman-teman yang belum hadir ataupun yang belum bergabung dalam grup PAG Nusantara di WhatsApp grup bisa menghubungi staf PAGN Kak Kori, nomornya ada pengumuman di poin nomor 2 di kolom chat. Nomornya di 0818 08 33 8906. Jadi teman-teman yang di Pemuda Advent Gabungan Nusantara di seluruh Nusantara boleh bergabung bersama kami di PAGN untuk mengikuti program-program PAGN selanjutnya, dan juga terutama di hari Minggu untuk komisi perjodohan. Sampai di sini, jangan lupa di-follow juga di akun sosial media kita di Instagram, di Facebook, di Twitter, di TikTok dengan nama akun PAG Nusantara. Sampai di sini ya pengumuman yang saya sampaikan untuk acara hari Minggu, dan mungkin kalau misalkan yang mau tambahkan saya serahkan kepada Kak Kori selaku Sekretaris Umum. Tuhan memberkati. Ya, sudah cukup Paulus, sudah diambil semua. Terima kasih. Silahkan saya kembalikan ke Bev. Oke, terima kasih buat kakak-kakak buat pengumumannya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya untuk lebih join lagi supaya kita bersama-sama mendapatkan berkat. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kak Kori nyanyi dulu, Kak Kori. Nge-lag kayaknya nih jaringan Esther-nya. Kak Kori nyanyi dulu pakai gitar. Thank you all.